Pak, Aduh. ini sebenarnya ruangan apa, Pak? Kok banyak barang-barang bertumpukan seperti ini ya? Bisa dijelaskan, Pak? Kronologi ruangan ini ngeten. Sebenarnya ini dulu adalah gudang bekas tumpukan-tumpukan kayu itu. Karena saya merasa setiap hari, setiap minggu, tiap bulan ada tambahan-tambahan barang dan berbentuk apa namanya inventarisasi lembaga, sehingga kayu-kayu itu dari bongkaran bongkaran kelas ini saya bikin emper di ruang atas yang kosong itu, saya bikin di atas itu, sehingga barang-barangnya saya letakkan di atas sana. Nah, di sana nggak cukup lagi, semua saya letakkan di sini. Di samping itu eh, sebenarnya ada sih namanya kantor di sebelah timur itu, cuman kami kepala sekolah ini kok merasa kurang nyaman untuk konco-konco yang mau gesah, ini mau curhat, sehingga saya menyendiri, Mas. Saya buat kantor, sebenarnya buat ruang kepala sekolah, saya desain seperti ini, saya desain dengan nyaman lah. Karena banyaknya tambahan-tambahan benda barang tadi, sehingga ya sementara barangkali nanti ada apa namanya bosone Jawa orang-orang nggawa duit nanti ya dibenahi lagi. Dan karena kami tidak punya lahan lagi, sehingga kami harus berbenah mencari ruang-ruang yang mungkin bisa digunakan untuk tempat-tempat ini. Kalau kita ngomong ini ruang kepala sekolah ya, nyatanya di depan apa namanya ruang kepala sekolah. Tapi masuk gudang ini yang menjadi apa namanya, mungkin teman-teman tidak nyaman masuk di sini. Nah, sehingga sementara ini apa adanya ya kita eh, tata, kemudian kita gunakan untuk ruang ini. Jadi awalnya ini tempat penyimpanan kayu-kayu sebenarnya, karena eh, di kayu-kayu itu banyak tikus-tikus, akhirnya tadi kayu-kayu tadi saya naikkan dibuat apa namanya emperan gitu loh, emperan. Dan alhamdulillah sampai hari ini kok juga apa namanya eh, masih ada saja numpuk-numpuk pembuatan-pembuatan alat apa namanya alat-alat eh, olahraga, alat-alat kesenian yang ditumpuk di sini sementara. Sekarang difungsikan jadi ruang kepala sekolah. Oke. Berarti ini multifungsi, Pak. Separuh untuk ruang kepala sekolah dan sebagian untuk gudang juga. Belakang dapur, Mas. Ini Dapur. dapur untuk masak apa kopi untuk masak, butuh kebutuhan minum dan sebagainya. Sementara ini, Mas, sementahun lah ya, bukan sementara, karena dari tahun 2022 sampai 2025, 3 tahun. Ini eh, kita masih berpikir harus bagaimana ya, tetap kita mencari ruang yang bisa digunakan nanti untuk memindahkan ini. Sebenarnya kalau ada yang peduli saja, ini bisa disamakan yang sini. Aman sebenarnya, karena jumlah siswanya ya lumayan lumayan lah, 142 ini tahun-tahun ini. Lumayan. Kemudian ya kita nggak kuasa mau berbuat apa coba. Mau curhat ke pemerintah daerah ya di situ tidak ada kotanya untuk madrasah itu. Sementara ini masih sementara, sejak 1 abad yang lalu, sejak berdirinya, ya baru mendapatkan bantuan dari Pemprov yang ini 2 ruang, sehingga yang ke atas swadaya. Mungkin harapan yang perlu disampaikan untuk pemerintah seperti apa? Ya sebenarnya kalau pemerintah itu mau turun lapangan, betul-betul turun, nanti tidak hanya berita saja. Kondisi-kondisi kami ini sebenarnya memang layak dibantu, karena madrasah ini menciptakan
generasi bangsa yang berakhlak karimah. Sehingga sebenarnya kalau tahu kondisi saja ya, tidak tutup mata ya, hatinya berbicara. Sajane ya perlu dibantu walaupun tidak minta bantuan kan seperti itu. Walaupun tidak ada kota atau tidak ada anggaran dari pemerintah itu, ya masa sih tidak bisa ngelis membuat kebijakan untuk madrasah dan guru-guru swasta. Intinya sebenarnya kalau guru-guru swasta itu ya alhamdulillah banyak yang mensyukuri walaupun banyak kekurangan. Kemudian yang jelas itu butuh kenyamanan dan keamanan pembelajaran untuk anak-anak ini. Kemudian kenyamanan guru, apalagi seperti saya ini sebenarnya prihatin sih, karena prihatin bertahun-tahun jadi disyukuri saja. Bisa dijelaskan Pak dengan nama lengkap dan sebagai apa? Ya, alhamdulillah saya oleh orang tua dikasih nama Sugianto. Kemudian sejak tahun 2015 diangkat menjadi kepala sekolah. Dari siswa yang saya masuk dari kepala sekolah itu 132, dan selama dari 2015 ke 10 tahun ya Mas, itu naik terus Mas. Naik terus sampai hari ini masih bisa mencapai 142 untuk MI-nya. Kemudian di tahun ini MICNO mengangkat saya sebagai ketua LP Maarif, MIC LP Maarif Kecamatan Tegal-Trimo. Mudah-mudahan amanah ini bisa dipertanggungjawabkan oleh saya sebagai. Tetapi apapun yang kami lakukan, sebuah amanah, masih banyak kekurangan, mohon support dan kerjasamanya dengan teman-teman yang ada di samping dan sebelah kami, sehingga bisa bersama-sama untuk menguatkan madrasah yang ada di Kecamatan Tegal.